itu Habib. Habib wajib kalian cintai, apalagi beliau waliullah, orang soleh. Iya, ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Anjing, babi, kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat? Jumpa kembali sahabat dengan channel Babu Lukman Har, tayangan adanya tanpa rekayasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Sebelumnya saya mohon maaf jika menampilkan beberapa video yang isinya seperti yang telah Anda simak. Hal ini ya dengan sangat terpaksa saya harus sampaikan bahwa mengkhawatirkan nanti kata-kata seperti itu dianggap biasa kemudian diikuti oleh yang lain. Seperti disampaikan oleh yang satu bahwa si Habib ini adalah seorang soleh dan wali, sementara kata-katanya seperti yang Anda simak. Ini tentu saja menggelisahkan saya dan juga mungkin sebagian orang. Karena apa? Beliau-beliau ini kan memiliki muhibbin, katanya memiliki pengikut. Apakah hal seperti itu nanti tidak dikhawatirkan diikuti oleh para pengikutnya? Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan budaya kita, budaya ketimuran, budaya Indonesia yang penuh dengan tata krama. Yang ini tentu sejalan dengan ajaran agama. Saking tata keramanya kita di dalam berbahasa hingga hari ini seringkali kata-kata atau kalimat yang saklek kepada objek itu dirubah atau menggunakan kata-kata kiasan. Misalkan kita kenal kata pembantu. Pembantu rumah tangga itu di masa Belanda disebut jongos. Hari ini kata pembantu itu akrab kita menggunakan dengan kata ART atau asisten rumah tangga. Saking apa? Bukan menganggap pembantu itu rendah, tidak, tapi mungkin oleh ahli bahasa kita yang terbawa oleh karakteristik ketimuran lebih tepat jika menggunakan kata asisten rumah tangga. Ini semua adalah bagian dari budaya. Ada juga kata cacat. Kita tidak menghindari bahwa ada orang cacat, ada cacat mental, ada cacat fisik. Tetapi biasanya ketika cacat itu ada pada fisik dan mental pada seorang anak umpamanya, maka disebut anak berkelakuan khusus. Jadi kata cacatnya tidak digunakan. Begitu juga keluarga miskin. Dulu ada raskin ya, beras miskin. Belakangan ini kan disebut dengan keluarga harapan, PKH ya, PKH. Apa? Kalau ada KH-nya itu adalah keluarga harapan. Jadi pemerintah menggunakan kata-kata yang tidak menyakiti barangkali, atau setidaknya menghindari kata-kata yang tidak nyaman di telinga bagi sekalian orang Indonesia. Bagi orang luar kita nggak tahu, mungkin biasa mengatakan sesuatu sesuai dengan makna aslinya atau objek aslinya, tapi di kita kan nggak, termasuk kemaluan namanya kita tahu farji, tapi kan kita tidak menggunakan kata itu. Itulah bagian dari tata krama di dalam menyampaikan kata-kata. Tetapi belakangan ini tidak sedikit orang yang menggunakan kata-kata saklek bahkan dipakai untuk menghantam lain orang. Apalagi orang itu disebut tokoh, orang itu disebut soleh, bahkan wali ya. Ini nanti akan membuat orang mengira jika seorang wali itu bebas berbicara apa saja. Ini kan yang dikhawatirkan seperti itu. Dan bukan hanya tiga tokoh tadi itu ya, bukan hanya tokoh tadi itu, banyak yang lain-lain. Kalau mau dikatakan tokoh kan sebelumnya kalau kita kaitkan dengan diskursus nasab, ada yang bilang menanggapi diskursus nasab itu dengan kata jangkrik. Ada juga menanggapi persoalan
yang lain dengan kata curut. Kenapa itu harus digunakan sementara masih banyak kata-kata lain yang lebih indah kita gunakan sebagai bangsa Indonesia. Tapi entahlah, memang dari kelompok mereka ini banyak kan ya banyak yang seperti itu. Rizik itu Habib wajib kalian cintai, apalagi beliau waliullah, orang soleh. Iye, ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Anjing, babi, kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat? Saya tidak memvonis mereka bagaimana dan seperti apa, tapi realitas yang harus kita lihat. Mestinya kalau kita berbicara diskursus nasab, ya kita jawab dengan diskursus juga. Nah, kira-kira bagaimana menurut Anda bagi sekelompok orang yang masih suka menggunakan kata-kata kasar, bahkan kasar ya, bukan tegas, kasar dan tegas harus dibedakan, juga menggunakan nama-nama binatang yang disampaikan kepada orang lain. Saya jujur sangat terganggu dengan kalimat tadi yang disampaikan, babi, anjing. Saya sendiri mau ngomong nih nggak enak pemirsa ya. Kemudian masih mending kalau belajar di kandang kebo. Tapi apakah harus seperti itu? Mestinya Anda, Pak Habib, jawablah dengan baik. Di video itu lanjutannya kan ada katanya Habib Hanif sudah menjawab dengan baik. Faktanya juga sudah, apa yang disampaikan oleh Habib Hanif terkait dengan diskursus nasab ini sudah dijawab dengan tegas dan ilmiah pula menurut hemat saya oleh Kiai Haji Imaduddin Usman. Jadi menurut saya jangan dibuat polemik, tapi tetaplah pada porsi sebagai diskursus agar lagi-lagi hal ini menjadi bagian dari keilmuan yang bisa kita nikmati manfaatnya. Apa manfaatnya? Adalah dialektika ilmiah tidak mati, kemudian sisi-sisi kebenaran atau setidaknya yang paling mendekati pada titik kebenaran itu yang kita temui. Demikian, bagaimana menurut Anda terkait dengan hal tersebut? Mohon kritik dan sarannya di kolom komentar dengan kata-kata yang indah dan konstruktif. Sampai jumpa, mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2